Adik-adik, Ustadz punya restoran pertama 2010. Tapi sekali Ustadz punya, langsung 20, bos. Hari ini restoran yang Ustadz punya dengan izin Allah ada 86. Pernah makan insya Allah adik-adik, namanya Warung Steak. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake. Di akhir tahun 2009 atau awal 2010 itu kan bisnis batu bara ini menghilang begitu saja. Ini dapat uang dari batu bara, kemudian 2010 macet, 2010 juga Yusuf Mansur itu kan bergabung di Warung Steak and Shake ya, begitu ya. Artinya bisa saja diduga uang dari investor batu bara ini digunakan untuk kepentingan Warung Steak and Shake, kan begitu. Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikiranmu terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Kalahnya Yusuf Mansur CS dalam sidang baru batu bara Jabal Nur melawan Ilis Siti Rahma, membuka gerbang kehancuran bagi Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Bukan jumlah uang dalam tuntutan, namun, hal ini dapat membongkar dugaan penipuan dan penimbunan aset, serta harta yang diduga dilakukan oleh Yusuf Mansur. Zaini selaku kuasa hukum, sekaligus korban investasi batu bara Jabal Nur menduga, jika uang para investor, berkaitan dengan masuknya Yusuf Mansur, dalam kepemilikan Warung Steak di tahun 2010. Hal tersebut diperkuat oleh jejak digital Yusuf Mansur yang menceritakan, di tahun berapa dan bagaimana Yusuf Mansur memiliki warung steak, hingga sang istri menjadi komisaris utama dalam warung grup saat ini. Adik-adik, Ustadz punya restoran pertama 2010. Tapi sekali Ustadz punya, langsung 20, bos. Hari ini restoran yang Ustadz punya dengan izin Allah ada 86. Beberapa diantaranya ada di Riau. Pernah makan insya Allah adik-adik, namanya Warung Steak. Warung Steak and Shake, Warung Steak. Pernah makan ya? Yang kuning hitam, WS nah. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100%. Berkaitan dengan kemenangan ini sebenarnya bukan hanya kemenangan dari Bu Ilis saja sebagai klien saya, terus kemudian saya, tetapi merupakan kemenangan seluruh investor lah ya, investor Jamaah Darussalam. Walaupun ini hanya gugatan dilakukan oleh satu orang, yaitu Bu Ilis. Namun hal ini ketika ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka telah membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu benar-benar wan prestasi. Artinya dari alat bukti 1 sampai dengan alat bukti 1 dan seterusnya itu saling kait-mengkait, kemudian membuktikan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu memang wan prestasi atau ingkar janji gitu, Mas. Sebenarnya kan ini gugatan saya dan gugatan Bu Ilis ini kan sebenarnya adalah pengujian terhadap kejujuran dan kebenaran ya. Yusuf Mansur itu kan ketika ini diangkat kurang lebih tahun 2022 itu diangkat di Masjid Darussalam, kemudian Pak Darso yang pertama mengangkat, minta untuk podcast sama kami dan beberapa investor. Lalu kemudian tanggapan Yusuf Mansur itu kan mengingkari ya. Baik itu di media sosial maupun di TV kan Yusuf Mansur itu mengingkari bahwa memang bahwa tidak pernah terjadi adanya bisnis batu bara. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan tidak pernah terlibat, Yusuf Mansur tidak pernah bisnis batu bara dan lain sebagainya.
Jadi terutama saya selaku salah satu investor, kemudian teman-teman ini kan seolah-olah dituduh bahwa kami itu mengada-ngada adanya investor yang melibatkan Yusuf Mansur ini. Oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, haruslah kami uji siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian untuk menguji ini sebenarnya tidak tiba-tiba, atau kalau orang Jawa tuh ucuk-ucuk langsung diuji, tidak Mas. Jadi jauh sebelumnya kami meminta kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu persuasif terlebih dahulu, kemudian ternyata tidak ada tanggapan, kemudian kemudian kami ajak bermubahalah dulu. Kalau dalam Islam ini untuk menentukan benar atau tidak bermubahalah sebenarnya kan sudah cukup itu ya. Namun kami minta bermubahalah juga, mereka tidak menanggapi dalam bentuk apapun. Kemudian setelah itu Yusuf Mansur mengatakan kalau ada urusan, ada masalah berkaitan dengan Yusuf Mansur, datang saja ke rumah, ya kan? Kami juga datang ke rumah Yusuf Mansur, dan jauh hari sebelumnya, baik itu kami datang 2 kali ke sana. Kami terlebih dahulu, karena ini jumlahnya cukup besar waktu itu, sehingga kami harus menyurati Yusuf Mansur dulu agar mereka juga siap kalau kami datang ke rumah gitu. Dan kami melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, jangan-jangan nanti kalau lebih banyak, lebih dari beberapa orang kan menjadi masalah, sehingga Yusuf Mansur bisa menerima kami, kemudian kepolisian bisa memberikan keamanan begitu ya. Ternyata kan Yusuf Mansur malah pergi. Datang kami yang pertama, katanya jauh sebelumnya mereka sudah ada rencana untuk pergi. Terus kami datang yang kedua, jauh hari sebelumnya juga kami sudah memberitahukan kepada Yusuf Mansur, kemudian memberitahukan kepada aparat keamanan. Juga alih-alih juga tidak ditemui, dan mereka juga malah pelesiran tuh, kalau tidak ke Banyuwangi ya ke Bali gitu ya. Sehingga untuk memperjelas apakah omongan Yusuf Mansur itu benar tidak terlibat, ya kan? Sementara kami dari investor ini kan merasa, kalau saya pribadi memang saya mendengarkan Yusuf Mansur itu saat presentasi. Jadi artinya bukan dalam pengajian, tetapi Yusuf Mansur itu datang langsung untuk berpresentasi. Itu sesuai dengan pengumuman yang diumumkan oleh waktu itu Pak Iwan Ridwan, mengatakan bahwa Yusuf Mansur akan presentasi bisnis batu bara. Itu jadi langsung presentasi, bukan pengajian. Jadi tidak ada, artinya tidak nompleng di pengajian atau pengajian dulu baru presentasi, tidak, tetapi langsung presentasi. Dan seperti yang Pak Zainul Mustafa sering katakan bahwa putusan pengadilan 2011-2012 ya kalau tidak salah. Iya. Di situ untuk nomor 313 ya PTTG-miring Jakarta Selatan ya. Iya, betul. Itu kemarin saya sempat telusurin Pak Zainul Mustafa, dan betul apa yang dikatakan oleh Pak Zainul bahwa memang di sana tertera Yusuf Mansur sebagai komisaris dari PT Adipatra Perkasa. Iya. Ini gimana tanggapan Pak Zainul? Jadi begini, memang jauh sebelumnya juga saya kan mengumpulkan beberapa dokumen, baik alat bukti yang dimiliki oleh investor, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi berkaitan dengan dokumen perkara nomor 313 ya, garis miring PDT.G garis miring 2011 garis miring PN Jakarta Selatan, itu di mana Yusuf Mansur didudukkan dalam perkara itu. Penggugatnya adalah CMB Niaga, kemudian tergugatnya diantaranya adalah Yusuf Mansur sebagai komisaris utama. Itu valid di sana dan jelas di sana bahwa Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris, Dan Yusuf Mansur dalam jawaban perkara itu saya baca dari lembar pertama sampai lembar terakhir, kemudian
jawaban Yusuf Mansur itu sama sekali tidak membantah, Mas. Artinya benar Yusuf Mansur itu sebagai komisaris. Jadi berkaitan dengan di 2010 itu Yusuf Mansur kan sebenarnya pernah di tahun 2010 Yusuf Mansur kan pernah bertemu sama investor ya, para investor. Mereka berjanji akan mengembalikan lagi dan kenyataannya hanya mengangsur itu kecil sekali ya. Kemudian 2-3 kali ada mereka mengangsur, terus selebihnya kan nggak ada mengangsur. Padahal Yusuf Mansur kan di warung Stick and Shake mengklaim bahwa keuntungan atau laba di warung Stick itu adalah besar ya. Artinya iya, artinya kan Yusuf Mansur memang tidak mau menyelesaikan kewajibannya terhadap kami kan begitu ya. Terus kemudian berkaitan dengan putusan ini Yusuf Mansur adem ayem ya kan. Ya, adem ayem. Nah, ini kan berbeda terbalik dengan ketika putusan pengadilan tinggi yang menganulir pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ya kan. Kemudian yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan agama. Itu kan saya itu malah selaku penggugat, selaku terbanding belum mendapat belum diberitahu bahwa itu ada putusan. Media kan lebih tahu, artinya sudah ada yang membocorkan terlebih dahulu, ya kan? Seharusnya Yusuf Mansur juga gentle dong. Kalau mereka kalah seperti ini juga mereka konferensi pers lah, atau memberitahukan kepada wartawan kan? Saya kan juga begitu. Ketika saya menang, teman-teman dari media kan saya katakan bahwa di 28 tuh hari itu menang, awak media kan langsung tahu saya hari ini menang. Terus kemudian ketika saya mengatakan bahwa ini kalah, saya juga memberitahukan ke awak media. Menang atau kalah tetap saya akan memberitahukan begitu, Mas. Iya, berbeda dengan Yusuf Mansur, kalau menang koar-koar, kalau kalah diam gitu. Tapi mudah-mudahan Yusuf Mansur dengan kekalahan ini mereka diam, bayar, itu harapan saya. Tapi kalau enggak ya kita melakukan mekanisme hukum gitu. Di samping saya melakukan upaya hukum ini adalah untuk mengambil hak kami ya kan selaku investor ya kan. Yang kedua saya juga menyelamatkan muka investor yang notabene sebagian besar kan jamaah Masjid Darussalam, yang mana Yusuf Mansur kan mengatakan bahwa tidak pernah ada investasi. Nah, ini saya membuktikan bahwa benar ada investasi, artinya saya mengembalikan marwah jamaah Darussalam, bahwa jamaah Masjid Darussalam yang berinvestasi di batubara ini adalah benar. Nah, kalau ini tidak saya lakukan, tentu opini publik akan mengatakan bahwa investor jamaah Masjid Darussalam itu bohong-bohongan begitu. Tetapi ketika ada bukti seperti ini dan ini putusan pengadilan ya, berarti benar bahwa investor jamaah Masjid Darussalam itu yang disetor ke Yusuf Mansur benar adanya begitu. Udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.